warahmatullahi wabarakatuh. Semua perkenalkan, nama saya Carlos Luis Fernando. Saya dari kelas TI 23A5. Nah, tujuan saya ingin membuat video ini adalah saya ingin mempresentasikan bagaimana tentang mata kuliah Big Data, yaitu tentang fitur store dan data lineage. Nah, oke, untuk share waktu langsung ke slide pertama. Nah, slide pertama ini yaitu saya ingin membahas tentang fitur store. Fitur store sendiri itu adalah repository terpusat untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan fitur yang digunakan dalam machine learning. Nah, peranan fitur store sendiri itu ada yang pertama itu menyediakan fitur yang konsisten antara training dan inference. Lalu yang kedua ada mempercepat proses pembuatan model ML atau lebih efisien dan kolaboratif. Nah, lalu menjaga keamanan, versi, dan jejak transformasi data. Nah, jadi di sini tuh fitur store itu data yang sudah diproses agar bisa dipakai untuk training dan model dalam model machine learning. Yang kedua, yaitu komponen utamanya. Nah, komponen utama dalam fitur store sendiri itu adalah fitur registry, itu tentang menyimpan definisi dan metadata fitur agar standar dan tidak duplikat. Yang kedua itu serving layer, yaitu menyajikan fitur untuk yang pertama ada batch atau training, lalu real time atau inference. Yang ketiga itu yaitu security dan governance. Nah, itu tuh pengaturan akses, audit, dan kepatuhan regulasi atau NIS GDPR. Nah, di sini ada manfaat utamanya. Manfaat utamanya itu yang pertama fitur bisa digunakan kembali atau reusable. Lalu yang kedua itu konsistensi data di semua pipeline ML. Lalu yang ketiga ada mendukung MLOps dan deployment model. Yang keempat ada pelacakan versi fitur lengkap. Nah, contoh penerapannya itu yang pertama yaitu Uber menggunakan Ming Helen Gale fitur store atau platform populer yaitu Fast Database Feature Store, lalu Textstore, lalu Snowflake. Nah, yang selanjutnya yaitu data lineage. Nah, data lineage itu sendiri itu proses melacak asal, perjalanan transformasi hingga tujuan akhir dalam pipeline. Nah, mengapa data lineage itu penting? Yang pertama, itu menjamin kualitas dan kekurangan data. Yang kedua, mempermudah audit dan compliance atau GDPR atau CCPA. Yang ketiga itu membantu menemukan error dalam pipeline. Lalu yang keempat memahami dampak perubahan data. Yang kelima mendukung migrasi data dan dokumentasi sistem. Selanjutnya, fungsi utama dalam data lineage, yaitu tabel ini ada dua, yaitu fungsi dan tujuan. Yang pertama itu fungsi ada pelacakan data, tujuannya itu mengetahui asal dan perubahan data. Yang kedua ada audit trail, tujuannya rekam jejak untuk regulasi. Yang ketiga analisis dampak, yaitu untuk dampak perubahan data ke sistem lain. Lalu yang keempat ada migrasi data, yaitu tujuannya untuk memastikan perpindahan data itu sukses. Lalu pemodelan data, tujuannya visualisasi struktur dan hubungan data. Cara kerja data lineage itu menggunakan metadata atau data tentang data atau info tentang datanya. Nah, itu yang kedua ada mencatat format sumber, waktu modifikasi, transformasi, dan pengguna. Nah, yang ketiga ada digunakan tools untuk memetakan alur data secara visual. Nah, gambaran besar hubungan fitur store dan data lineage. Intinya, jadi yang pertama itu fitur store, memastikan fitur tersimpan rapi, standar, dan bisa dipakai ulang. Yang kedua, data lineage memastikan jalur data jelas, dapat dilacak, dan transparan. Yang ketiga, keduanya mendukung kepercayaan, konsistensi, dan kualitas dalam big data dan machine learning. Dan selanjutnya, kesimpulannya itu inti dari keduanya itu fitur store membantu menyusun fitur machine learning dengan rapi, konsisten, dan aman.
Dan yang kedua, kalau data linear itu memastikan setiap data memiliki jejak yang jelas dari awal sampai akhir. Nah, keduanya itu adalah menjaga kepercayaan kualitas dan transformasi data dalam sistem big data dan machine learning. Jadi fondasi penting dalam big data modern itu karena membuat data itu lebih cepat dipercaya, mudah diaudit, dan siap dipakai dalam pengembangan AI atau ML. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata yang tidak berkenan atau salah penyebutan dalam presentasi saya tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.